Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat. Penerimaan peserta didik baru tahap 1 di Jawa Barat akan berlangsung mulai pada awal Juni mendatang. Lalu seperti apa regulasi dari pendaftaran PPDB di tahun ini dan apakah ada perbedaan dengan PPDB di tahun-tahun sebelumnya? Untuk itu saudara, di pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir, Bapak Dedi Supandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kelihatannya padat ya? Lumayan Ya Pak ya? padat. Ya ditambah juga pergeseran rencana pemulihan ekonomi ya. Betul. Pemulihan ekonomi Jabar pasca pandemi COVID. Jadi ya sudah mulai bisa bertemu tatap muka. Jadi ya lumayan juga. Sudah ada pelonggaran juga penggunaan masker, Iya. terutama juga yang sudah full vaksin ya Pak ya. Betul sekali. Memang ya ini merupakan momen yang juga ditunggu-tunggu ya Pak oleh warga Jawa Barat Sangat sendiri. ditunggu-tunggu. Betul sekali. Nah, membahas mengenai PPDB nih Pak. Sebelum kita membahas seperti apa di tahun ini, boleh dong Pak ceritakan terlebih dahulu mengenai evaluasi PPDB di tahun sebelumnya seperti apa? Ya, jadi kita sudah melakukan evaluasi di tahun 2021 dan sebelumnya tahun 2020. Kalau kita lihat jumlah data siswa SMA, SMK maupun SLB 1.853.700 sekian, dan yang tahun 2021-nya ada peningkatan 1.871.000 sekian. Jadi kalau kita hitung peningkatan jumlah siswa dari 2020 ke 2021 hampir 18.026 orang. Artinya angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikan ini semakin bagus dan antusias. Evaluasi yang kedua yang kita juga lakukan adalah terkait dengan kondisi yang kemarin banyak masukan, keluhan, termasuk juga yang disampaikan baik oleh masyarakat pada saat PPDB maupun melalui Ombudsman. Ini menjadi bagian yang kita resume untuk perbaikan di aturan PPDB yang sekarang. Jadi aturan PPDB sekarang ini terevaluasi dari evaluasi tahun kemarin. Yang kedua juga ada tambahan aturan dari Permendikbud, dan yang ketiganya tetap kita memberikan masukan dari internal, termasuk juga dari uji publik yang kita lakukan secara eksternal. Itu diramu semua, jadilah PPDB untuk persiapan 2022 ini tujuannya agar lebih baik. Oke, berarti bisa dibilang disempurnakan semua di tahun ini ya Pak ya? Mulai dari evaluasinya, kemudian juga dari rekomendasi dan juga yang datang menjadi suatu PPDB, persiapan PPDB yang bisa dibilang insya Allah sempurna ya Pak ya. Nah, kalau untuk persiapan di Jawa Barat sendiri sebetulnya sejauh ini sudah seperti apa Pak PPDB? Kita sudah melalui beberapa tahapan. Tanggal 30 Maret kita sudah melakukan uji publik internal, dan tanggal 26 April kita juga sudah melakukan uji publik eksternal. Lalu awal Mei kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi oleh tiap cabang dinas di minggu ini, termasuk juga kita sudah menyampaikan dalam rapat kerja DPRD. Jadi kalau kita lihat tahapan ini sudah siap-siap untuk melakukan PPDB, termasuk kita juga sudah menyiapkan yang paling terpenting nih adalah keberadaan server. Nah, biasanya server ini pada saat terjadi server down atau misalnya sulit diakses segala macam, ini biasanya orang tua ini panik. Panik sehingga bete sehingga mereka berasumsi bahwa oh ini ada segala macamnya. Alhamdulillah pengalaman di tahun kemarin kita tidak terjadi server down seperti provinsi lain, dan ini pun juga terus kita perbaiki agar kita ikuti lagi tidak terjadi seperti itu. Oke, berarti server juga menjadi poin penting ya Pak ya untuk sangat penting ya, melancarkan PPDB di tahun ini. Betul nah, kalau selain dari melihat server nih Pak, hasil Bapak monitoring ke lapangan tuh apakah ada kendala lainnya Kak Pak? Kendala lainnya diantaranya adalah kaitan dengan daerah-daerah perbatasan. Jadi ada daerah-daerah perbatasan yang status kabupaten dengan kota misalnya, atau kabupaten satu dengan yang lain, selalu terfokus ke wilayah otonomi di kabupaten tersebut. Nah, sementara kita ingin membuka akses karena tujuannya adalah bagaimana
pendidikan ini akses buat semuanya, terus masuk juga meningkatkan mutu dan akses pendidikan, sehingga kita melakukan penambahan jalur-jalur zonasi evaluasinya. Dan yang kedua yang kita aktifkan lagi hasil monitoring lapangan adalah bagaimana di tiap sekolah, di tiap satuan pendidikan ada pengaduan-pengaduan yang itu bisa segera terlayani di level-level tingkatan lokal. Dan yang ketiganya hasil monitoring yang masih mengalami kesulitan itu terutama adalah daerah-daerah lokasi desa, apalagi lokasi desa itu berstatus desa hutan, yang mereka sangat kesulitan untuk mengikuti PPDB online karena konektivitas internet. Itu aja sebetulnya. Itu juga menjadi perhatiannya Pak ya, kendala yang juga harus kita perhatikan, dan kita akan terus sudah solusikan dengan solusinya. Sudah ya Pak, jadi bisa dibilang insya Allah tahun ini nggak ada kendala ya Pak ya? Insya Allah berjalan dengan lancar. Nah kalau misalkan kita melihat tahapan untuk baik itu orang tua dan juga muridnya ini, tahapannya seperti apa nih Pak? Di tanggal 17 kemarin kita sudah menyampaikan akun kepada sekolah-sekolah asal, yaitu ke SMP dan MTS ya. Jadi kalau kita hitung jumlah lulusan SMP dan MTS di tahun ini mencapai di 774.000 kurang lebih. Yang akan, kalau seluruhnya mendaftar, berarti akan ada pendaftar sekitar di 774.000. Dan kuota SMA, SMK, SLB di Jawa Barat ini hanya daya tampungnya sekitar di 770. Jadi sebetulnya 70 hampir di 70.000 orang itu tidak ada daya tampung untuk SMA. Dan mereka artinya pasti akan beralih ke madrasah aliyah dan lain sebagainya. Artinya bahwa di tahun ini kita berharap bahwa para orang tua siswa, termasuk juga siswa yang akan mendaftar, bisa melakukan pendaftaran dengan berbagai jalur yang kita telah lakukan. Ada 2 tahapan, ada di tahap pertama dan tahap kedua, nanti kita jelaskan. Dan yang paling penting untuk mendaftar jalur tersebut bisa melalui sekolah asal, itu di sekolah SMP atau MTS asal, atau kedua dia bisa jalur mandiri, atau yang ketiga bagi lokasi-lokasi yang tidak punya konektivitas internet, kita pun juga sudah membuka ruang-ruang pelayanan di sekolah tujuan. Yang menyiapkan daftar online di sekolah tujuan gitu caranya. Berarti memang kalau kita lihat juga tahapan-tahapannya sudah dibuat sebaik mungkin ya Pak ya. Betul, sudah dibuat sebaik mungkin. Pak Dedi, kita lanjutkan lagi nih perbincangannya. Tadi sudah menjelaskan seperti apa nih perbedaan dengan evaluasi, maksud kami di tahun lalu seperti apa, betul. Nah, kalau untuk bisa dibilang gongnya nih Pak, kapan sih? Kan tadi Bapak sudah menyampaikan kalau sudah mulai memberikan akun ya Pak ya. Kalau sudah mulai dapat didaftarkan ini kapan sih Pak? Untuk tahap pertama tanggal 6. Jadi tahap pertama tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 pendaftaran Juni. Terus untuk tahap kedua tanggal 23 sampai dengan tanggal 30. Tentunya untuk tahap yang pertama ini tanggal 6 sampai tanggal 10 itu jalurnya ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua atau perpindahan tugas. Nah, dari afirmasi terbagi lagi ada persentasenya. Afirmasi 20%, prestasi 25%, dan perpindahan tugas itu 5%. Yang afirmasi yang 20% ini terbagi lagi. 12% untuk keluarga tidak mampu atau KITM, dan 3% untuk kondisi disabilitas dan termasuk juga anak istimewa masuk di situ, dan 5% kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu seperti begini: korban bencana, terus orang tuanya adalah petugas pelayanan gugus tugas COVID terdepan, termasuk juga ada beberapa anak yang kemarin mohon maaf ditinggalkan orang tuanya karena korban COVID, bisa juga menggunakan di jalur itu. Nah, yang prestasi seperti biasa ada 2, ada prestasi akademik dan non akademik. Yang akademik itu prestasinya prestasi rapot, udah jelas, dan yang non akademik ini prestasi kejuaraan olahraga, dan ada juga prestasi karena kepramukaan. Tentunya di dalam kondisi itu ada perbedaan dengan yang tahun kemarin. Apa nih Pak perbedaannya? Nah, perbedaannya yang kalau kita lihat ini adalah
terakumulasi dari evaluasi yang kita lakukan tadi sebagai bentuk bagian dari kemudahan-kemudahan agar pendaftar ini bisa cepat akses untuk melakukan pelayanan yang kita lakukan. Yang pertama di segi persyaratan. Jadi kalau persyaratan, kalau dulu syarat orang melakukan di PPDB online harus terlampirkan ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, kalau sekarang karena kita tahu bahwa pembagian ijazah baru akan dilakukan di pertengahan Juni, maka bisa yang disampaikan adalah nomor ujian seleksi. Jadi nomor ujian yang dia melakukan ujian di sekolah SMP itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan syarat pendaftaran ke PPDB online. Memang apakah ada kendala mengenai ijazah tersebut, Pak? Ijazah itu baru tersampaikan di pertengahan Juni. Rencananya di pertengahan Juni. Kalau dulu pada saat orang menunggu ijazah, meminta ke sekolah ini surat kelulusan. Oh iya, betul. Nah, untuk sekarang bisa menggunakan nomor seleksi yang pernah dilakukan, nomor ujian seleksi di SMP gitu. Nah, yang kedua yang berbeda dengan tahun kemarin itu terkait dengan warga miskin yang memang di dalamnya harus masuk dalam data DTKS di Dinsos. Jadi kalau dulu kan server PPDB ini kita sudah MOU dan melakukan link pasti dengan server yang milik Dinas Sosial. Jadi otomatis data DTKS yang warga miskin ini akan masuk ke sistem PPDB. Sehingga pada saat di data sistem tidak masuk, otomatis seolah-olah sistem ini menolak bahwa dia adalah bukan warga miskin gitu kan. Terdata semua Terdata semua. Nah, perbedaan dengan tahun ini ternyata evaluasi selama pandemi COVID, mohon maaf tentunya dengan 2 tahun pandemi COVID ini berjalan, banyak perusahaan yang berhenti dan lain sebagainya, ternyata data pun juga membuat kita mengevaluasi karena data miskin juga bertambah. Membludak juga bahkan, Pak, ya. Nah, data miskin ini bertambah, boleh dikatakan miskin baru karena COVID, tapi si data ini di dalam server Dinsos belum masuk juga ke dalam data DTKS. Gitu. Jadi masih baru selesai proses berita acara yang dilakukan oleh desa dan kelurahan. Maka syaratnya kita pun juga jika dia tidak terdapat dalam data DTKS, maka daftar berita acara yang dibuat oleh desa kelurahan kaitan dengan SKTM itu adalah bagian yang bisa ditujukan untuk mendaftar di jalur KTM. Dan perbedaan yang lainnya selain itu adalah terkait dengan kalau di tahun 2021 kemarin persyaratan untuk prestasi kejuaraan hanya dibatasi maksimal 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun tidak boleh dia menyampaikan prestasi yang masuk ke dalam PPDB. Nah, di tahun ini kita perpanjang menjadi 5 tahun. 5 tahun, perpanjang 2 tahun. Ya, kenapa diperpanjang menjadi 5 tahun? Karena selama pandemi kita tahu jarang sekali atau tidak ada sekali event-event yang melaksanakan event kejuaraan. Nah, sehingga itu adalah bagian yang harus kita evaluasi kemarin, dan ini sudah dimasukkan dalam peraturan gubernur yang baru terkait dengan PPDB 2022. Ada pelonggaran juga karena melihat situasi kemarin. Betul ya, Pak, sekali. Oke, berarti memang ada beberapa perubahan yang dimana ini lebih memaksimalkan lagi tadi ya, Pak, ya? Memaksimalkan terus membuka peluang berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan, termasuk juga dilihat juga masa pandemi selama 2 tahun ini. Oke, benar, melihat juga kondisi terkini. Pak Dery, semangat dong ya pasti menjelang PPDB ini. Harus semangat. Nggak kerasa ya, Pak, ya? Tahun lalu melewati PPDB dengan berbagai macam juga kondisi karena pandemi ya, Pak, ya. Apalagi sekarang kita harus memperbaiki. Nah, tadi saya juga sempat ingin menanyakan mengenai zonasi nih, Pak. Ini juga kan bisa dibilang sudah berlangsung lama ya, Pak, ya, dengan adanya zonasi ini. Nah, di tahun ini apakah zonasi masih diberlakukan, Pak? Masih diberlakukan. Jadi zonasi ini pendaftarannya di tahap kedua di tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni ya. Nah, zonasi ini tentunya kalau tadi cerita yang afirmasi kita MOU dengan
Dinas Sosial. Kalau yang untuk zonasi ini kita MOU dengan Disdukcapil. Jadi server PPDB ini sudah ngeling dengan server Disdukcapil, di mana nanti pada saat dimasukkan nomor NIK tentang alamat orang tua atau alamat siswa yang bersangkutan, maka otomatis server itu akan menelusuri ke titik tersebut. Jadi artinya kita pastikan tidak bisa alamat dia itu didekat-dekatkan, gitu kan. Betul. Karena akan mendeteksi yang tertera di dalam kartu keluarga. Ini yang kita lakukan di jalur zonasi. Dan tahun ini ada evaluasi lagi bahwa tahun kemarin jalur zonasi itu hanya di 68 zonasi. Nah, tahun ini menjadi 83 zonasi. Oke, bertambah Pak bertambah. ya? Nah, bertambahnya zonasi ini terutama tadi untuk mengakomodir daerah-daerah wilayah aglomerasi dan perbatasan. Jadi perbatasan kabupaten kota, perbatasan kabupaten dengan kabupaten yang awalnya selalu tersekat dengan batas otonomi kabupaten tersebut, gitu kan. Jadi pada saat orang tersebut berada di perbatasan kabupaten A, tapi lebih dekatnya dia bersekolah ke kabupaten B, itu jalur itu sudah dibuka. Termasuk kita juga sudah melakukan MOU dengan 3 pemerintah provinsi yang berbatasan. Jadi dengan DKI sudah dengan DKI, dengan Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Karena ada beberapa daerah siswa yang misalnya di daerah Bogor atau Parung, mereka terkadang lebih dekat ke Tangerang, dan itu masuk Provinsi Banten. Ada juga daerah perbatasan Depok dan Bekasi yang berbatasan dengan DKI. Begitupun juga sama yang dari DKI dekat seperti itu. Bahkan yang dengan Jawa Tengah ada perbatasan seperti antara Cilacap dengan Kuningan, Cilacap Jawa Tengah, Kuningan Jawa Barat. Banyak juga warga Jawa Tengah yang dari Cilacap bersekolah di Kuningan. Itu juga sudah kita lakukan MOU sebagai dasar bahwa antara sekolah biarkan beda provinsi, tidak mengganggu terkait dengan bantuan dan lain sebagainya. Kira-kira pemenuhannya gambaran seperti itu. Karena memang zonasi ini juga ada beberapa orang tua terutama Pak yang mengeluhkan mengenai zonasi tadi ya Pak ya, makanya dengan adanya antisipasi tersebut, walaupun dengan kendala misalkan menyampaikan lebih dekat ke lokasi B atau A gitu Pak ya, bisa dikendalikan dengan hal tersebut. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak juga sempat menyampaikan mengenai adanya warga miskin yang bertambah Pak di Jawa Barat sendiri. Nah, dengan bertambahnya jumlah tersebut, bagaimana kalau memang kapasitas untuk sekolah negeri pun juga tidak memadai nih Pak? Apa antisipasinya? Kita sudah antisipasi karena ke teman-teman sekolah swasta pun kita memberikan bantuan namanya BPMU. Jadi ada BPMU. Jadi BPMU itu bantuan pendidikan menengah universal. Itu sudah diberikan bantuan dan itu berlaku untuk seluruh siswa di sekolah swasta. Jadi baik siswa mampu dan tidak mampu semuanya diberi bantuan itu. Jadi seperti BOS. Tetapi ada lagi pengecualian. Kita pun juga memberikan bantuan bagi warga miskin yang dia tidak masuk di negeri tapi malah diterima di swasta. Nah, itu. Gitu kan. Itu bantuannya sebesar 2 juta rupiah dengan syarat teman-teman yang KTM tadi tolong mendaftar dulu ke jalur negeri. Nah, sehingga di PPDB tahun ini kita sudah membuka swasta masuk dalam PPDB. Jadi swasta pun juga beberapa sekolah swasta gabung dalam PPDB. Nanti dalam pilihan PPDB bisa pilihan negeri, bisa pilihan swasta. Jadi bisa menyampaikan lebih dari satu pilihan. Dan apabila warga yang miskin keterima di sekolah swasta, maka otomatis kita akan masuk dalam bantuan yang KTM. Bahkan kita pun juga sudah menghimbau kepada sekolah-sekolah swasta agar sudah mulai kita mencoba dengan teman-teman yayasan di swasta. Dan saya pikir ini sudah dilakukan juga oleh teman-teman swasta. Mereka dalam posisi kelas-kelas rombongan belajarnya tetap menyediakan untuk menggratiskan warga yang tidak mampu, meskipun sekolahnya di sekolah swasta. Jadi kita pastikan bahwa semua anak di Jawa Barat ini harus tetap bisa bersekolah. Sekolah ya Pak. Jadi memang semakin lama juga untuk bisa swasta dan negeri juga jangan terlalu dibedakan gitu Pak. Sangat betul. Karena memang juga kadang suka ada, bisa dibilang di pergaulan juga menjadi sebuah
perbedaan yang kadang dibahas juga itu Pak menjadi Selalu masalah. dibahas. Betul sekali. Terutama Saya juga dalam merasakan. ibu-ibu arisan. Betul. Masih Untung saya favorit, belum ibu. non-favorit. Nah, itu Betul. dia. Favorit juga dulu sempat menjadi kendala ya Pak ya untuk Betul sekali. masyarakat di sini. Nah, terakhir Bapak boleh sampaikan dong imbauan kepada orang tua dan juga peserta PPDB sekaligus juga mungkin ingin memberikan closing statement-nya, silakan Bapak. Ya, himbauannya pertama kepada teman-teman yang warga miskin, tolong daftar dulu di jalur afirmasi KITM. Pilihannya jangan tidak daftar ke sana tapi ingin dapat bantuan yang 2 juta. Jadi kita berharap daftar ke jalur afirmasi, silahkan sesuai dengan pilihan yang disukai atau minat daripada anak didik. Yang kedua, pesan untuk semua para orang tua, siap-siap untuk segera mendaftarkan PPDB, jangan melanggar sistem, dan kita perjuangkan rakyat miskin. Karena hari ini kita berharap bahwa ke depan sekolah merdeka untuk mencapai dan meraih Jabar semakin juara. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan tadi juga katanya teman-teman di sini juga ada tagline-nya Pak ya sekarang ya di tahun ini ya. Oh iya. Seperti apa tuh Pak tagline-nya sekarang? Tagline-nya Sekolah Merdeka Jabar Juara. Jadi Sekolah Merdeka Jabar Juara. Sekolah Merdeka Jabar Juara. Apa tuh Pak? Ya Sekolah Merdeka ini jadi anak ini untuk bersekolah diberikan keleluasaan, jadi tidak terkungkung dalam satu kurikulum karena kita sudah menerbitkan kurikulum baru. Jadi ada kurikulum Merdeka Belajar, sehingga anak itu untuk bersekolah tidak tertekan, tapi bahagia gitu kan. Oke, itu yang dibutuhkan Pak. Itu yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya kita pada saat sekolah itu seperti kita merdeka, maka ya kita berharapannya bebas berekspresi dan sebagainya. Membentukkan karakter anak didik itu lebih keren lah. Oke. Gitu. Dan itu akan membentuk karakter anak didik ke depan, sehingga 2045 Indonesia Emas itu akan diisi oleh orang-orang yang berasal dari Jawa Barat. Betul, luar biasa, amin. Keren banget Bapak, Sekolah Merdeka Jawa Barat juara ya Pak ya. Semoga tagline ini juga bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga pelaksanaan PPDB di Jawa Barat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Dedi sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya Pak ya.